Selamat pagi saudara-saudari semua. Selamat dalam menyambut kalian dalam kitab Ayub pasal 11 yang disampaikan oleh Pastor Tim. Kita telah sampai di pasal yang ke-11. Kita telah membahas 10 pasal dan bagaimana perasaan kalian dalam membaca kitab Ayub. Dan sebelum saya membahas pasal 11, saya ingin bertanya pada kalian, tahukah kalian kitab Ayub dalam perikop diletakkan dalam kitab di bagian mana? Kalau kamu sedikit mengenal Alkitab, kamu tahu setiap kitab ada perbedaan. Seperti 5 kitab yang pertama itu kitab Taurat yang sering disebut Torah atau Taurat, dan juga kitab Nabi seperti kitab Yesaya, Yeremia, dan juga ada kitab sejarah, kitab raja-raja dan lain-lain. Dan Ayub termasuk jenis kitab apa? Kitab Ayub dia tidak ada sejarah latar belakang, dan juga kisah ini tidak tertulis di dinasti raja siapa terjadi. Di dalam kitab Ayub keempat sahabatnya, sebab saya katakan keempat sahabat sebab sahabatnya keempat agak akhir baru datang, baru muncul. Mereka juga bukan orang Yahudi. Ayub orang sebelah timur yang kaya dan bukan terjadi di daerah Israel, baik orang Yahudi atau orang Kristen. Kitab Ayub diletakkan dalam jenis kitab apa? Maka diletakkan dalam kitab hikmat. Dalam Kristen, dalam pembagian ada 3 jilid buku kitab hikmat, yaitu Amsal, Ayub, dan kitab pengkhotbah. Saya merasa 3 kitab ini dijadikan dalam satu jenis itu ada kespesialan sendiri, sebab kita melihat kitab Ayub sangat sulit untuk mengerti, sebab dia dengan kitab Amsal ada terbalik. Amsal di Perjanjian Lama mudah untuk dimengerti, sebab dia mengatakan tentang hasil. Kalau kamu takut akan Tuhan akan diberkati, kamu berusaha Tuhan akan memberkati. Kalau kamu tidak takut pada Allah, maka celaka akan datang dalam hidupmu. Kamu lihat semut mereka di musim panas mereka pun mengumpulkan makanan, dan di musim dingin mereka punya makanan. Jadi manusia jangan malas, harus terlebih dahulu untuk memperhitungkan, menyediakan, maka di sini ada berkat, maka diberkati. Jadi Amsal adalah kitab tabur tuai, dan juga Amsal juga banyak. Dan juga di Ayub juga demikian. Daniel, dia tidak menajiskan diri, 3 hari bertakut akan doa dan berdoa, sehingga Allah sangat memberkati Daniel. Dan juga di dalam bencana dia bisa hidup. Tetapi sebagai manusia kita tahu bahwa bukan semua orang baik akan mempunyai nasib yang baik. Ada juga orang yang jahat, hidup mereka sepertinya diberkati. Jadi Alkitab ada kitab Ayub dan kitab pengkhotbah, dan mengatakan tentang kenyataan yang terbalik. Orang yang takut akan Tuhan juga akan menghadapi penderitaan yang besar seperti Ayub. Dia seluruhnya orang yang saleh dan jujur. Allah sangat memberkati dia. Tetapi Ayub bertanya
pada sesuatu. Apakah manusia karena diberkati baru takut akan Tuhan? Kalau percaya akan Allah ini tidak ada keuntungan, apakah manusia tetap akan takut akan Tuhan? Dan lebih lagi dibicarakan Allah, apakah dia ada yang Allah yang adil? Kalau di kitab Amsal dikatakan kamu takut akan Tuhan, diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Tetapi kalau seketika kamu takut akan Tuhan tapi tidak diberkati, seperti Allah tidak memeliharamu, apakah Allah ini adalah Allah yang adil? Apakah dia melanggar apa yang dia firmankan sendiri? Jadi kitab Ayub dan kitab Pengkhotbah sesungguhnya bukan seperti kitab Amsal, apa yang diperbuat itu yang menghasilkan. Allah menciptakan ada hasil tabur tuai, dan juga seperti kitab Ayub dikatakan Allah menciptakan manusia menurut kehendaknya, dan ada perkara yang sulit untuk kita mengerti. Manusia dalam hidupnya banyak perkara bukan kita berusaha kita bisa mengendalikan dan kita dapat mendapatkan, seperti kitab Pengkhotbah mengatakan satu gambaran, yaitu kita tahu bahwa hidup manusia tidak bisa dikendalikan. Kita hanya takut pada Tuhan dan juga kita menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan dipuaskan. Bagi orang yang mengendalikan hidup manusia, maka hidupnya akan sia-sia. Seperti yang dikatakan kitab Pengkhotbah sia-sia. Kitab Ayub juga mengatakan gambaran ini, ya memang hidup manusia ada hukum tabur tuai, tetapi bersamaan juga hidup manusia bersamaan ada kenyataan, dan juga bukan mengartikan bahwa Allah tidak adil dan penderitaan kita ada tujuan, dan hidup manusia diciptakan sangat rumit. Dan juga di kitab Ayub seperti semut meneliti, harus mengerti gedung-gedung yang tinggi. Manusia harus tahu untuk mengerti akan seluruh ciptaan alam semesta ini, hal yang sangat sulit. Dan dari kitab Ayub kita memberi kita dari pandangan yang lain, kita melihat sesungguhnya Allah menciptakan dunia ini sangat rumit, tetapi kamu takut akan Tuhan adalah hal yang tepat, sikap yang tepat. Jadi kitab Ayub kita membaca dipenuhi akan konsep kepercayaan kita, sebab kebenaran, takut akan Tuhan, pasti kita akan berjalan di dalam berkat. Tapi bagian berkat ini belum tentu yang kamu tentukan. Dan juga seiring hidup manusia bukan bisa yang kamu kendalikan, sehingga bisa menunjukkan takut akan Tuhan lebih sangat berharga. Kita harus berpegang bagaimana prinsip Allah menciptakan. Dalam pandangan ini kita melihat hal-hal dan hidup manusia, maka kita akan lebih lagi melihat kemuliaan dan hikmat Allah di dalamnya. Jadi kita di kitab Ayub, kita jangan mencopot-copot ayat untuk atau ayat. Kita tahu dia adalah salah satu kitab hikmat, dan juga menambah bersama untuk dinyatakan, sebab Allah menciptakan dunia, menciptakan alam semesta itu bagaimana, dan juga bagaimana Allah menciptakan hidup manusia itu bagaimana. Dan juga kita melihat hari ini kitab Ayub ke sahabat yang ketiganya itu pembicaraannya. Kitab Ayub ada pembicaraan awal dan akhir, dan di tengah-tengahnya ada 33 pembicaraan, ada 33 pembicaraan, dan pembicaraan mereka kesimpulannya gak mudah untuk dimengerti.
Seperti terlebih dahulu sahabatnya pertama yang angkat bicara, kemudian jawaban Ayub, kemudian sahabat kedua, Ayub menjawab sahabat kedua, kemudian ketiga merespon perkataan Ayub, dan kemudian kesimpulan atau jawaban Ayub. Dan ada kesimpulan kecil, seperti kita keadaan seperti main bola pingpong. Jadi diulangi 3 kali dalam 3 ronde pembicaraan. Hari ini pembicaraan pertama dari sahabat yang ketiganya berbicara yang bernama Sofar. Dari pembicaraan 2 sahabat lain, dia lebih langsung. Dulu kita katakan mereka sangatlah dengan cara keagamaan, ia lebih-lebih lagi dan lebih lagi di sini menghakimi. Dan juga saya merasa apa yang dia katakan seperti kalau kita dengar tidak ada kemanusiaan. Jadi hari ini dengan tema dalam penderitaan harus merangkul kemanusiaan yang diciptakan oleh Allah. Di awal dari Pastor Joshua waktu menjelaskan kitab Ayub, dia katakan Ayub seperti melambangkan Yesus. Ayub dan Yesus adalah orang yang jujur dan saleh. Ia memang Yesus tidak berdosa, tetapi kedua orang ini mengalami satu penderitaan yang sangat berat. Suffering bagi orang Kristen. Kalau Yesus tidak menderita, tidak ada keselamatan. Dan Ayub menghadapi penderitaan yang tidak dia ketahui hanya untuk menunjukkan kehendak Allah. Dan Yesus sangat merangkul akan dirinya sendiri. Dia sangat haus, dan pada saat dia merasa sebatang gara, dia akan berdoa dengan keras, dan bahkan dia bertanya kepada Allah, "Mengapa engkau meninggalkan aku?" Yesus adalah dalam kesatuan, dia manusia dan juga dia adalah Allah. Di dunia hanya satu. Yesus merangkul akan keilahiannya dan sebagai manusia. Humanity dan humanity. Ayub pun demikian. Allah menciptakan manusia seperti kita katakan mencipta. Allah mempunyai sifat seperti Allah. Sebab pada Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Kita berbeda dengan binatang, dan kita sebagai manusia, kita ada sebagian seperti rupa Allah, tapi kita 100% adalah manusia, dan kita punya sifat kemanusiawian. Dan di pasal ini kita melihat terlebih lagi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, orang yang punya agama, kita punya sifat manusia, kemanusiawian. Dan kemanusiaan yang saya maksud yaitu bukan mendekat pada kedagingan kita atau hawa nafsu kita, tetapi kita punya perasaan ada ketidaksanggupan kita, dan kita jangan apa yang kita ajar dalam kepercayaan kita terpisah dengan ciptaan Allah tentang soal kemanusiaan kita. Dan Zofar dimulai menjawab perkataan Ayub. Sebelumnya Ayub berkata, "Aku tidak bersalah." Kalian jangan mengatakan aku bersalah. Jangan lagi katakan aku dalam penderitaan yang berat ini aku mempunyai berdosa. Dia terus membela diri. Jadi kita bisa merenungkan sahabat ketiga tidak sabar lagi untuk berangkat bicara. Jadi di dalam pembicaraan
Apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak mulut harus dibenarkan? Artinya, apakah kamu banyak bicara kamu merasa benar? Apakah kamu berbicara begitu banyak? Apakah kamu merasa benar? Dan dia mulai marah kepada Ayub. Apakah orang harus diam terhadap bualmu? Dan kalau engkau mengolok-olok, apakah tidak ada yang memalukan engkau? Kamu berbicara begitu banyak, kamu tidak tahu malukah? Penderitaanmu yang begitu berat itu sudah mengartikan bahwa kamu bersalah besar kepada Allah. Sekarang kamu menyuruh aku untuk diam diri. Bagaimana, tahukah kamu malu bagaimana cara tulisnya? Zophar berkata kepada Ayub, bahkan dikatakan, katamu, pengajaranku murni dan aku bersih di matamu. Kamu bicara aku benar. Di hadapan Allah aku tidak bercela. Aku tidak bersalah. Kelima dan keenam, jawaban Zophar sangat besar. Tapi mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulutmu terhadap engkau. Dan saat ini aku sangat ingin Allah marah kepadamu sebab dia dan memberitakan kepadamu rahasia hikmat. Di ayat ke-6 di kanan. Ke-6 dikatakan kamu harus tahu. Kau saat ini Allah membuka mulutmu sangatlah ringan. Dia telah bertahan. Seharusnya kamu ada 100 macam dosa. Sekarang dia hanya berkata 40. Kamu tidak tahu, kamu sudah mendapat keuntungan. Perkataan ini, perkataan yang tidak manusiawi. Sesungguhnya keadaan Zophar bagaimana dia? Dia mewakili Allah untuk menghakimi manusia. Jadi ayat 1 sampai dengan 6 dalam satu tema kecil. Jangan mewakili Allah untuk menghakimi orang. Pada saat menghadapi anggota selmu atau orang bawahanmu atau pendampingmu atau orang rumah sahabatmu, ada kalanya apa yang mereka kerjakan akan membuat kamu menghakimi mereka. Kamu telah berbuat begitu banyak hal yang tidak baik. Sekaligus saya bicarakan kepadamu, kamu harus masih tetap keras kepala berkata tidak bermasalah. Dan saya berharap mudah-mudahan Allah menghukummu. Dan Ayub dalam keadaan demikian, dia dalam penderitaan yang berat, dan bahkan Allah berkata dia tidak bercela. Tetapi Zophar, dia sangat amat seperti orang yang tidak bertobat. Dia terus mendekat dia. Ini kita percaya Yesus yang mudah terjatuh dalam keadaan demikian, kita akan menjadi hakim, menghakimi orang. Dan perkara ini telah diutarakan Zophar, dan yang mendengar saudara-saudari semua, mungkin kamu tidak angkat bicara tetapi pikiran pun adalah dalam satu pikiran yang sama, seperti di dalam masyarakat atau perkara di ketua sel. Kita sangat ingin Tuhan kamu sekaligus selesaikan dia, tapi ini bukan kehendak Allah. Kita mengatakan Yesus adalah yang sempurna. Dia sebagai Allah, sebagai manusia. Yesus terhadap orang bagaimana dia sangat benci dalam merespon mereka. Bukan orang janda atau orang asing, tetapi yaitu orang Farisi. Di dalam kitab Injil, jawaban Yesus yang itu ditujukan bagi orang Farisi, dan kepada perempuan yang berzina dia satu kata berkata,
Pulanglah dengan selamat, jangan lagi berbuat dosa. Tetapi terhadap orang Farisi, kamu adalah bangsa seperti ular. Jadi Allah sangat benci orang yang menghakimi, sebab orang yang menghakimi dia sendiri tidak bisa melakukannya, tetapi dia berpegang pada peraturan ini dipakai pada orang lain. Kamu tidak sanggup melakukannya, kamu tidak layak mendapatkan kemuliaan Allah dan tidak layak mendapatkan keselamatan Allah, tetapi diri sendiri tidak sanggup melakukannya. So far, apakah dia bisa melakukan? Saya tidak tahu. Tapi kita lihat, kalau seseorang, kalau dia hanya menghakimi, dia membengkokkan rupa Allah yang diberikan kepada manusia. Hanya Allah yang berhak menghakimi, tetapi kita punya bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Jadi kalau kita tidak memiliki kasih Allah, kita akan menjadi orang yang tidak manusiawi. Jadi Yesus tahu apa yang benar dan apa yang jahat. Dia menghakimi apa yang benar dan yang benar dan yang jahat, tetapi dia tidak berdiri sebagai penghakim. Dia terhadap manusia memberikan banyak kindness dan orang merasa itu tidak mungkin. Sebab menurut hukum Taurat seharusnya perempuan berzina harus dilempar mati dengan batu, dan itu harus. Tapi mengapa membiarkan dia pergi? Setidaknya kamu marah kepada dia. Tetapi Yesus tidak berbuat demikian, sebab Yesus tak mengerti akan latar belakang perempuan ini. Dia telah cukup dipermalukan, tidak ada menolong dia. Demikian juga Ayub, dia sangat menderita, cukup untuk menderita. Ayub selalu merasakan apakah dirinya punya kesalahan, bahkan temannya tidak membantu dalam hal ini, tidak dapat membantu dalam hal ini. Saudara semua, apalagi kita sebagai ketua sel atau pemimpin, apakah kita juga sebagai sangat tidak manusiawi menolong seseorang? Apakah kita akan menggunakan hukum ta'ara untuk menjadi target bagi orang itu? Kita tidak memberikan kindness sebelum menghakimi. Dan ini layak untuk bagus untuk kita renungkan, ayat 7 sampai dengan 12. Jangan dengan keilahian menghakimi kemanusiawian. Kita sebagai orang yang mengikuti Allah, kita jangan mengambil sifat Allah kemudian ditambah pada sifat manusia, dalam arena sifat manusia, seperti Zofar. Di ayat 7 sampai dengan 9, Zofar menggunakan prinsip hakikat Allah yang tidak dapat diselami untuk menyerang Ayub. Pada saat Ayub mau memahami mengapa dirinya menderita, Zofar berkata, kamu berpikir demikian, apakah sudah kau ketahui? Tahukah kamu akan Allah kita? Di ayat ke-7 dikatakan, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Apakah kamu dengan IQ-mu bisa memahami hakikat Allah? Tidak bisa, sebab tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang dari bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudra. Hikmat Allah sangat panjang dibandingkan dengan ukuran bumi. Dapatkah kamu memahami hakikat Allah yang lebih luas daripada samudra? Dapatkah kamu memahami Allah yang tanpa batas? Mengapa kamu menderita? Kalau bahasa kanton Cina mengatakan tidak usahlah, sebab
Keilahian Allah itu tanpa batas. Jangan duduk di situ kamu menangis, bisa tahu bahkan Allah juga berhak. Ayat 10 dikatakan, apabila ia lewat melakukan penangkapan dan mengadakan pengadilan, siapa dapat menghalanginya? Allah merasa orang ini punya masalah, dia akan menangkapnya, dan kalau dosa sampai pada puncaknya, aku akan mengadili dia. Siapa dapat menghalanginya? Allah punya hak. Allah berhak memberikan bencana ini dalam hidupmu. Dia ingin melakukan ini, dia akan lakukan. Kamu tidak bisa berkutik dan juga jangan bisa mengomplain Allah, mengapa engkau berbuat demikian terhadap aku. Ayat 7 sampai dengan 11 apa yang dikatakan, 10 apa yang dikatakan, seluruhnya itu sebenarnya adalah kebenaran Allah, Allah yang maha tanpa batas, Allah yang tidak bisa diukur dan punya berhak. Dia seluruhnya berdaulat. Seperti Simpson, dia pun menjadi hakim, walaupun dia di situ pun ada kesalahan. Bagaimanapun orang mengomplain, dia tetap tidak bisa terima, tetapi Allah memilih dia, tetap memilih dia. Sebelum saat Allah waktunya tiba, penghakiman belum tiba. So far apa yang dikatakan itu adalah sifat keilahian Allah, tetapi apa yang dikatakan tanpa kemanusiaan, sebab dia tidak mengerti penderitaan manusia. Yesus dalam keadaan demikian, bagaimana dia melihat jalan keluar? Suatu hari Yesus melihat seorang buta, orang menantang Yesus. Dia buta sebab ayah ibunya berdosa, jadi keturunannya dikutuk. Sebab Tuhan berkata, waktu kamu berdosa akan menuntut pada keturunan ketiga dan keempat. Jadi pasti ayah ibunya berbuat hal-hal yang sangat buruk. Tapi dia berkata demikian tidak seluruhnya salah, bukan? Sebab di Alkitab dikatakan, sebab keturunan berikutnya menderita sebab kesalahan dari generasi sebelumnya. Jadi dalam membahas kemah kesembuhan juga kita harus membereskan juga kutuk keturunan dan kutukan. Tapi Yesus bukan berkata demikian, sebab dia buta karena yaitu untuk menunjukkan kemuliaan Allah, menyatakan kemuliaan Allah dalam keadaan agar menyatakan pekerjaan Allah. Jadi orang ini pasti akan disembuhkan sebab Allah yang mengubah. Dia akan membuat orang buta melihat. Yesus adalah terang dunia. Terang ini masuk dalam orang buta itu. Dan dalam orang buta itu dia dengan membawa kesaksian hidup. Dan sebab dia hidupnya mewakili Yesus, yaitu terang dunia. Jadi dalam penderitaan, menderita ada tujuan untuk menyatakan kemuliaan Allah dan kehendak Allah. Jadi Sofa berkata demikian di tempat yang tidak manusiawi, yaitu dia tidak dapat menghibur orang yang menderita. Pada saat kita menghibur orang yang menderita, dia harus tahu bahwa dia menderita tidaklah selamanya. Itu hanya sementara. Hidup manusia ada tinggi, ada rendah. Dan juga menderita ada tujuan yang indah. Iya, memang kalau kita lagi menderita, kita tidak dapat melihat rencana atau tujuan yang indah itu. Atau pada saat seorang menderita tanpa tidak ada harapan, mungkin satu-satunya harapan yaitu dia tahu bahwa menderita yaitu ada tujuan yang indah. Jadi pada saat kita menghadapi penderitaan, dan saya sangat mendorong saudara semua, pada saat kalian lagi menderita, suatu hari penderitaanmu akan berakhir.
dan seluruhnya akan berakhir. Bahkan hari ini titik rendah yang kamu alami itu sungguh akan menjadikan satu berkat. Mungkin ada orang berkata, berkat apa itu? Bahkan mengapa layak untuk mendapatkan berkat itu harus berkorban yang begitu besar? Tetapi kita di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Pada saat kamu berbalik melihat, Allah akan memberimu dapat melihat. Dan sampai di ayat ke-13 sampai 23. Melepaskan timbal balik atau timbal balik pada saat kita melihat penderitaan kita, jangan seperti Zofar atau seperti perkataan sahabat-sahabatnya sebelum, sebab karena berdosa sehingga kamu menghadapi keadaan yang demikian. Ayat 13-14 dikatakan Zofar di situ untuk menyemangatkan Ayub untuk menyediakan hati dan menadahkan tangan kepadanya. Artinya dengan berdoa, jika engkau menjauhkan kejahatan dan tangan dan tidak membiarkan kecurangan dalam kemahmu. Di ayat 15-16 di sini, jika engkau menjauhkan dosanya, 15-16, kalau kamu menjauhkan dosamu dan maka bencana akan terluput darimu. Ini dikatakan dari hukum tuar balik. Jadi kita jangan menggunakan demikian. Kita harus melangkur. Allah menciptakan manusia, sifat kemanusiaan ini. Dalam saya menyediakan tema, saya ingat satu gambaran, yaitu saya pernah mengatakan satu hal yang tidak manusiawi, dan waktu itu memang saya belum mengerti dan saya mengira dengan demikian Allah berkenan. Pada saat saya bukan pekerja gereja dan saya pun masih ada mengembala dan juga ada saudara-saudari juga berbincang dengan saya, dan satu kata saya bertanya kepada ketua sel, kalau suatu hari anggota selmu dia suka pada orang yang bukan orang Kristen, dia ingin bersama pacaran dengan orang ini, bagaimana kamu menjawabnya? Ayat 13-20 ya tadi. Ini sangat menguji kita sebagai seorang pengembala. Yaitu pada saat kita punya agama, kita pun mencari orang yang percaya Yesus. Ya, lebih baik lagi kalau dia dalam satu gereja 611. Semua orang ingin demikian, tetapi saya tidak memaksa dia. Lebih baik kamu jangan pacaran, sebab di dalam hati dia juga orang yang dihormati. Pada saat saya tidak mendorong, saya pun tidak berkata tidak boleh, sebab saya tidak boleh menetapkan bagaimana untuk dalam pacaran. Dia di situ menangis sebab sepertinya tidak dapatkan berkat dari saya. Dan kembali saya melihat apakah saya menunjukkan kebenaran berbicara demikian, atau saya tidak sangat manusiawi. Jadi pada saat saya menyediakan ini, Tuhan memberikan petunjuk pada saya. Sesungguhnya orang itu hampir 30 tahun dia belum pernah berpacaran, dan bagi seorang hampir 30 tahun yang belum pernah pacaran, sangat sulit mendapatkan kesempatan untuk mencari pendamping saya, sebab saya tahu dia pun tidak sembarangan orang yang gonta-ganti pacar. Tetapi waktu saya memikirkan kembali, saya sangat menyesal jawaban yang demikian. Rupanya kebenaran Allah bukan sekali diputuskan. Pada saat saya melihat
Sebab pada waktu itu saya sekitar umur 30 tahun dan saat itu saya juga sudah pacaran sebab latar belakang saya sangat meremehkan tekanan sebagai orang yang masih single dan juga saya seluruhnya tidak mengerti dia sebab dia masih seorang di penderitaan dia seorang diri begitu bertahun-tahun dalam keadaan yang demikian dengan sangat sulit dia merasa bisa mendapatkan orang yang isi hatinya ini sesungguhnya hal yang baik. Akhirnya dia pun menikah dengan orang itu dan punya 3 anak. Dia pun sangat dia pun rumah tangganya sangat harmonis dan juga orang yang pendampingnya juga bukan orang Kristen tetapi juga keluarga mereka pun sangat bahagia. Saya melihat sampai sekarang saya sulit sampai sekarang melihat masa lalu apakah itu benar atau tidak. Tetapi saya memberitahukan kepada saudara semua pada saat kita mengembala kita harus melihat keadaan kehidupan orang itu. Tidak bisa langsung diputuskan. Dan juga pada hari ini yang ingin saya sampaikan yaitu kita harus melangkur kemanusiaan kita yang diberikan oleh Tuhan. Yesus mengenal tahu apa kebenaran dari Allah dan keterbatasan dan kelemahan manusia sebagai cara orang yang berhikmat dihidupkan. Yang ingin saya sampaikan yaitu kita semua orang pun ingin seperti Yesus, ingin berdiri dalam kebenaran. Kita ingin mengenal kebenaran Allah dan takut akan Allah. Tetapi pada saat kita hidupkan, kita harus bertanya kepada Allah. Dalam keadaan demikian, bagaimana kita harus menjawabnya? Kita terhadap diri kita sendiri dan terhadap sesama, terhadap keterbatasan manusiawi kita. Bagaimana kita punya sikap manusiawi agar kehendak Allah dinyatakan? Untuk dikatakan agar kita jangan hidup dalam seperti patokan agama dan juga agar Allah menciptakan ada sifat-sifat Allah kemanusiaan ini dan kita punya juga sifat manusia dan bisa dengan sukacita untuk hidup. Mohon Tuhan untuk menolong kita setiap orang. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Yesus, kami bersyukur dan terima kasih. Terima kasih Engkau Allah yang kudus. Terima kasih Engkau yang mengerti akan Tuhan yang mengerti akan kelemahan dan kekurangan kami. Saudara semua, mari kita bangkit bersama menyembah Tuhan Allah kita. Kita juga mengaku Tuhan, kami perlu anugerah-Mu, kami perlu akan Engkau.
Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih sebab Engkau menyelamatkan kami semua, dan juga kami bersyukur Engkau menjadikan kami sebagai anak-anak Allah. Dan Tuhan, kami bersyukur dalam pelindungan-Mu, dalam kebenaran-Mu, dalam kasih-Mu. Engkau memilih kami sebagai anak-anak yang berharga di mata-Mu. Tuhan, kami bersyukur. Saudara, mari kita bersyukur. Tuhan, kami berterima kasih Engkau memberikan harapan dalam hidup kami. Kami bersyukur dan terima kasih setiap hari Engkau menuntun kami. Yesus, kami bersyukur dan terima kasih memuji Engkau setiap hari. Engkau menuntun kami, bahkan Engkau sendiri memberkati kami semua, dan juga sehingga kami mengenal Engkau dan kami hidup ini dalam perjalanan hidup kami ada harapan. Kami di tengah-tengah kami bisa bertemu dengan Engkau dan menerima anugerah keselamatan ini. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Kiranya Tuhan, kami semua orang bisa melihat Engkau Allah yang baik. Engkau sendiri yang menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan, kami berterima kasih. Kami tahu kami adalah milik Engkau, dan juga hari ini kami datang di hadapan Engkau. Kami kembali untuk merenungkan kehidupan kami. Mohon Roh Kudus Engkau menerangi hati kami, dan di dalam jalan kepercayaan kami, adakah kami menentukan kesalahan orang lain, dan kami sangat mengasihi orang-orang di sebelah kami, keluarga kami, anggota sel kami, pendamping kami. Kami sangat sulit untuk mengerti akan mereka. Mata kami hanya tertuju apa yang mereka perbuat yang tidak baik, dan mereka berdosa pada Tuhan. Suami saya tidak percaya pada Engkau. Adakah kita selalu dalam hidup menentukan kesalahan orang lain? Saat ini kita bisa tenang, kita teduh, kita berdoa. Adakah kita sebagai orang yang menentukan kesalahan orang lain? Apakah kita bisa mengerti akan orang lain? Atau kita sangat mengasihi keluarga kita, tetapi ke waktu melihat dia sakit, kita sangat tidak berdaya? Mengapa bisa terjadi akan hal ini? Apakah kami bersalah, atau apakah keluarga kami berdosa kepada Engkau? Adakah kita hidup yang sulit mengerti perasaan orang lain, tidak dalam satu hati, malah menentukan, menghakimi? Mungkin kita terlalu sangat tegang terhadap anggota sel kita. Kita menyatakan kesalahannya, menghakimi dia. Mari kita bersama merenungkan di hadapan Tuhan, mengoreksi diri kita sendiri, dan untuk demi hati kita berdoa. Roh Kudus, mohon Engkau datang di dalam hidup kami, baik dimanapun kami berada, yang mendengar setiap orang. Tuhan, Engkau mohon terang-Mu masuk di dalam kami, dan agar kami tahu kami adalah orang yang berdosa. Tuhan, kami pun bisa menghakimi orang lain, dan jari kami menunjuk orang lain, padahal 3 jari menunjuk diri sendiri. Tuhan, kami menghakimi orang lain. Sesungguhnya kami tidak punya kindness kepada orang lain. Roh Kudus, Engkau mohon menerangi kami. Pada saat Roh Kudus menerangi kita bersama berdoa. Mohon Tuhan untuk mengampuni dosa kita. Mohon Tuhan untuk mengambil lidah menghakimi orang lain, bahkan dengan hukum-hukum membatasi orang lain, kelakuan, kata-kata. Tuhan, ampuni kami. Kami berdiri sebagai pemimpin. Pada saat kami menghakimi orang lain, kami pun
menyakitkan orang lain. Tuhan ampuni kesalahan kami. Dan juga kami sebagai ketua sel, kami pun seperti berdiri sebagai hakim yang adil menghakimi anggota sel kami. Tuhan, mohon Engkau ampuni kami dan merasa benar sendiri. Mohon kami kesombongan kami. Mohon ampuni kebodohan, kebabelan kami. Tuhan, ampunilah dosa kami. Dan Tuhan, mohon Engkau buang segala kebutaan kami. Mata kami dibutakan. Kami tidak dapat melihat penderitaan orang lain. Kami tidak dapat melihat kesusahan orang lain. Kami tidak dapat kesulitan mereka. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Tuhan, Engkau menolong kami. Tuhan, mohon saat ini Engkau memenuhi kami hati dengan kasih-Mu, sebab hati kami kurang akan kasih-Mu. Mohon kebaikan-Mu Engkau curahkan kepada kami. Dengan kasih-Mu Engkau menyembuhkan kami, sebab kami tidak cukup kasih. Tuhan, kami sulit merasakan orang lain dan sulit merasakan kasih ilahi-Mu. Tuhan, kiranya kasih-Mu Engkau curahkan kepada kami dan menyembuhkan kami, menyembuhkan hati yang remuk hati, sembuhkan mulut kami. Tuhan, tolong kami dengan sifat manusia. Kasih-Mu Engkau penuhi kami. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji Engkau. Tuhan, kami mohon kasih-Mu memenuhi kami. Sungguh kami di tengah-tengah kami ada kemungkinan kami ada orang dalam penderitaan ini, bahkan orang sekitarmu dalam penderitaan ini. Mau kita bersama untuk berdoa dan orang-orang di sana mungkin setiap dalam berita, dalam pemberitaan, dalam pemberitaan mereka dalam penderitaan perandi. Kita mengangkat tangan untuk berdoa. Kita deklarasikan dalam penderitaan ini harus berhenti. Dalam penderitaan kami melihatkan pengharapan. Dalam penderitaan Tuhan kami melihat berkat-Mu dicurahkan di dalam kami. Ada jalan keluar. Di dalam Allah ada jalan keluar. Mari kita bersama deklarasikan Allah di tengah-tengah kita. Ada harapan di dalam penderitaan. Allah ada harapan di dalam. Ada pengharapan Allah di tengah-tengah kita. Bersama kita berdoa, deklarasikan dalam penderitaan, di dalam kita, di dalam sahabat kita, bahkan di seluruh dalam melihat penderitaan ada jalan keluar. Haleluya.
revival bumi ini. Tuhan, kami menyambut Engkau di dalam hidup kami. Lewat ayat ini kami merangkul setiap kemanusiaan yang Engkau berikan kepada kami, dan Engkau berikan hikmat kepada kami agar kami pada saat kami berdala kebenaran dan mengikuti Engkau, agar kami bisa menjadi orang yang dapat menghibur orang lain, mendampingi orang lain. Dan Tuhan, Engkau berikan kasih Yesus lebih banyak lagi Engkau curahkan dalam kami, sehingga kami tidak menghakimi tetapi orang yang memberi kasih. Tuhan, kita bersama terima berkat. Tuhan Yesus, aku dalam nama-Mu memberkati kami setiap orang, agar dalam hidup kami mengalami kasih Tuhan, dan juga terlebih dahulu mengasihi kasih Tuhan, tidak menghakimi, tidak kasih yang tidak menghakimi, sehingga kami bisa menjadi orang yang bisa memberikan kasih kepada orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati kami setiap orang, agar kami bisa hidup dalam bebas, bukan dalam bingkai-bingkai keagamaan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan juga menjadi orang yang penuh kasih, yang mengerti akan orang lain, sehingga kami bisa menjadi menjadi pendamping orang yang dalam penderitaan, dan juga orang yang dalam penderitaan memberkati mereka, agar mereka dapat melihat jalan keluar dan titik pengharapan. Tuhan, kami dalam penderitaan mereka tidak putus asa. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati saudara-saudari semua. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.